kita akan bertanding, teman-teman sudah tahu semua, hanya dalam waktu 3 hari 2 match, Arab dan Irak di antara tanggal 8 dan tanggal 11. Tanggal 8 itu berarti masuk ke tanggal 9 dini hari. Berbagai upaya persiapan sudah dilakukan oleh PSSI, termasuk oleh tim kepelatihan. Patrick Kluivert, para asistennya yang membantu Kluivert, Alex Pastoor dan Dani Lansat. Tujuannya bagaimana membuat timnas kita itu makin solid, ya, matang dalam menyongsong atau menyambut pra Piala Dunia zona Asia ini di putaran keempat. Ini kesempatan, ya. Di saat kita sudah berada sejauh ini sampai ke putaran keempat, itu kan luar biasa. Sebuah prestasi yang oke, ya, kita harus mengapresiasi semuanya dari awal ketika tim ini masih ditangani oleh STY sampai berpindah tangan ke Patrick Kluivert. Kita terus bisa mendukung karena semuanya untuk Indonesia, namanya Indonesia. Kita menyampingkan juga pro kontra itu. Sekarang tujuan kita adalah bagaimana terus bisa membakar semangat dari Jai Ises dan kawan-kawan agar tampil maksimal, mendapatkan hasil positif di Arab Saudi nantinya. Kita akan menghadapi berbagai tekanan, ya, bukan saja di lapangan, bahkan di luar. Sisi non teknis ini paling penting yang disorot, ya. Apalagi pertandingan kita dan Arab itu akan dipimpin oleh wasit asal Kuwait. Nah, ini kemudian pertandingan lawan Irak dipimpin wasit asal Cina. Tentunya ini ada rasa, ya, wajar, ya, ketar-ketir sebagai pendukung, penggemar, para netizen tim nasional Indonesia. Non teknis ini berperan penting. Kita masih ingat tentunya bagaimana kita dikerjain melawan Bahrain, ya, oleh Ahmed Al-Kaf waktu itu, wasit dari Oman. Di masa perpanjangan, kalau kita bisa menang saat itu, mungkin kita tidak berada dalam posisi saat ini, ya, untuk terus bisa mengikuti di putaran keempat. Kita mungkin langsung bisa lolos karena menang lawan Bahrain saat itu penting sekali. Kemudian kita mendapatkan hasil bagus juga di Cina akan lebih oke. Tapi oke lah, semua sudah lewat. Sekarang kita harus menatap laga yang sudah ada di depan mata. Nah, saya bicara dari sisi non teknis. Kalau teknis nantilah itu, dan itu menjadi urusan bagi pelatih kepala Patrick Kluivert. Sisi non teknis ini diawali dengan tentunya kepemimpinan wasit, ya, yang berada dalam satu regional. Ini yang diprotes oleh PSSI. Ketua Umum Pak Erick Thohir melayangkan surat ke AFC dan FIFA untuk kalau boleh ada pergantian kepemimpinan wasit. Jangan semuanya, baik dari asisten 1, asisten 2, ya, para pengadil ini termasuk wasit utama itu semua dari negara yang berdekatan, ya, bertetangga dengan Arab Saudi. Kalau dari Timur Tengah sana, ya pasti apapun itu kita mencurigai, ya, wajar. Apalagi Kuwait kemarin kan rencana main lawan kita tanggal 5, ya, kemudian membatalkan sehingga pertandingan itu digantikan oleh Taiwan. Nah, sekarang wasit dari Kuwait juga yang akan memimpin, ya. Hakim garis juga 1-2 itu dari Kuwait. Aduh, kalau mereka semua ini akan berbahaya. Semoga pemain-pemain kita tidak terpancing membuat hal-hal yang, ya, tidak perlu di dalam kotak penalti, karena ada sentuhan-sentuhan sekecil apapun itu pasti akan membuahkan hasil bagi tuan rumah. Apapun yang harus dikatakan, sebagai tuan rumah Arab berhak untuk mereka ingin lolos. Karena mereka mengajukan ini dengan harapan harus lolos. Dan ingat, mereka sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Pasti FIFA melihat ini. Aramco sebagai salah satu sponsor juga di Piala Dunia di 2026 di Amerika, Meksiko, Kanada, itu sudah berkaitan langsung dengan Arab Saudi. Dan itu ada kerjasama dengan FIFA. Jadi hal-hal ini yang perlu kita lihat nantinya, dan pemain jangan gampang terprovokasi, ya. Kalau provokasi yang ada dilakukan oleh pemain-pemain Arab seperti yang dilakukan kita lawan Lebanon kemarin, itu akan berbahaya, bisa merusak konsentrasi pemain kita di lapangan. Semua harus tenang, ya, karena memang itu tujuan dari Arab untuk membuat pemain-pemain kita kacau, ya. Karena mereka melihat dari segi permainan itu sama, bahkan kemewahan kita tuh ada di atas Arab. Pemain-pemain kita itu oke-oke semua, ya. 2 bermain di Serie A, 1 bermain di Bundesliga, 1 bermain di Liga Perancis, dan teman-teman sudah tahu kan siapa mereka. Misalnya Verdong di Lille, di Gladbach ada Kevin Dix, di Italia Cremonese ada Emil Audero, di Sassuolo ada Jai Ises, belum lagi yang ada di Eredivisie kan. Mulai dari Yasin Hapner, Fortuna Sittard, Dean James, Go Ahead Eagles, ya, di Volendam kita tahu bersama, ada Mauro Silstra di Utrecht. Bahkan kita punya
pemain Emiliano Yonatan yang sudah membuat debut bersama dengan Mauro Silva kemarin di FIFA Matchday. Jadi ini banyak pemain-pemain kita yang bagus semua. Belum lagi kalau di Belgia, ya, kita masih punya Joe Pelupesi di Lommel di kasta kedua, dan ada Ragnar di FC Dender, ya, di kasta tertinggi. Tapi ini memang sudah dilihat oleh lawan-lawan kita, Arab dan Irak, bahwa kita punya skuad yang bagus, skuad yang mewah. Makanya faktor non teknis ini akan sangat menentukan. Bermain saya yakin permainan kita akan bagus. Lihat saja melawan Lebanon kan. Kalau mau lihat Lebanon lawan Qatar yang dikalahkan oleh Lebanon, mereka tidak bermain seperti lawan kita bertahan total. Lawan Qatar mereka jual beli serangan bagus dan mereka bisa mengalahkan Qatar, tim yang kuat, juara Asia. Tapi dengan kita mereka sangat takut, ya, takut kalah. Nah, itu mereka bisa bertahan dengan total. Jadi dari permainan oke, tinggal penyelesaian akhir, gol yang kita butuhkan sekarang sudah punya oleh Rummenigge. Tetapi lagi-lagi saya bisa melihat ini. Makanya untuk mengantisipasi sisi non teknis ini, PSSI juga tidak mengikuti arahan dari pihak setempat, ya, tuan rumah. Misalnya menempatkan di satu hotel. Konon kabarnya, ya, ini info yang ada, PSSI akan memindahkan hotel itu, tidak akan mengikuti ini. Jadi cari hotel sendiri, ya. Artinya kita juga punya duit untuk bisa membayar hotel buat pemain-pemain yang berada di sana. Ini untuk menjaga antisipasi, jangan sampai misalnya dari sisi makanan, ya, sebelum bertanding tiba-tiba ada pemain-pemain kita banyak yang pemain-pemain utama, Jai dan kawan-kawan sakit perut sebelum bertanding, kan ini sangat-sangat fatal, mempengaruhi. Sudah sampai sejauh itu dilihat oleh PSSI. Makanya hotel dipilih sendiri. Saya pikir oke, good idea, ya. Ini suatu gagasan yang bagus, memindahkan hotel sehingga aman, ya. Kita semua harus menjaga sekecil apapun itu. Kalau perlu bus yang akan mengangkut pemain menuju ke stadion, tempat latihan itu pakai sendiri. Jangan pakai, ya, apa yang disediakan oleh tuan rumah, ya. Karena bisa saja kita kan seperti saya pernah diceritakan yang lalu-lalu ya oleh manajer tim Pak Sumarji bahwa wah kita ke stadion aja tuh Bung Ropan itu dibawa mutar-mutar, padahal stadion nggak begitu jauh. Mungkin kalau bisa dicapai dengan hanya mungkin 15 menit atau 10 menit, 15 menit itu diputar-putar sampai setengah jam lebih. Ya itu kan hal-hal yang memang itu pasti dilakukan untuk membuat pemain-pemain kita kesal, ya, tidak mood lagi dalam bertanding. Makanya semua disiapkan dengan rapi, dengan baik sekali, ya. Jadi kalau hotel kita punya sendiri, kalau perlu koki kita bawa untuk ramu makanan, itu juga penting. Jadi ini saya ingatkan kepada Pak Erik sebagai ketua umum, ya, Patrick Kluivert, urus sendiri, bawa koki-koki terbaik kita, masak untuk pemain-pemain, jaga, ya, untuk makanan ini penting, karena ini kita tidak akan mungkin dapatkan lagi, ya, susah untuk ke depan lagi, untuk masuk putaran keempat ini kita manfaatkan kesempatan ini. Jadi itu, meskipun target kita mungkin ada di 2030, 2034, tapi sekarang lah waktu yang paling pas buat kita kalau ingin merajut mimpi bisa lolos ke 2026. Ya makanya semua itu diatur. Ya, kalau ini koki di bawah, hotel kita pakai sendiri, sewa sendiri, satu ruangan, satu lantai itu jangan pakai orang lain. Kita semua yang ada di dalam, sehingga tidak ada gangguan-gangguan untuk pemain-pemain kita, dijaga dengan keamanan yang ketat. Ini pasti top, dan itu yang mungkin akan dilakukan oleh PSSI. Karena kita kan sudah dirugikan di sana. Untuk jumlah penonton saja dibatasi, mungkin hanya 10-15% dari kapasitas stadion, karena mereka tahu jumlah penonton kita di sana itu sangat membludak, menguntungkan buat kita. Wah, sehingga ini dikurangi. Penonton-penonton kita yang banyak yang ingin menonton, memberikan support kepada tim nasional itu dipangkas. Hal-hal seperti ini yang perlu kita lihat ke depan. Ya, semoga ada jalan yang terbaik, solusi dari PSSI untuk mengatasi nantinya hal-hal non teknis ini jelang pertarungan kita melawan Arab dan Irak. Jangan sampai tim kita itu dirugikan.